Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 15 Juni 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu. Aku melihat di sini dia ingin meminta maaf sama kamu atas apa yang telah dia lakukan sama kamu. Setelah apa yang dia lakukan, di sini dia ternyata tersiksa ya, tidak bisa benar-benar pergi atau menyakiti kamu, melepaskan kamu. Kenapa seperti itu? Karena dia selalu merasakan seperti ada ikatan yang menarik dia untuk berbuat baik sama kamu, untuk datang lagi ke kamu, untuk memperlakukan kamu dengan baik, untuk selalu mengingat kamu, menyayangi kamu, seperti itu. Dan aku lihat juga kan di sini kalian memang sudah berpisah, atau bisa jadi memang kalian ini ada jarak yang cukup jauh. Kemudian dari perpisahan atau jarak yang cukup jauh di antara kalian ini, aku melihat bahwa ada rasa rindu, ada rasa keinginan untuk datang ke kamu ya, menghampiri kamu di sini untuk membuat semuanya jadi jelas, untuk bertemu dengan kamu, untuk menyelesaikan sesuatu, atau bisa jadi juga apa sih namanya, memuaskan hatinya setelah apa yang telah terjadi di antara kalian gitu ya, menyelesaikan masalah kah, bertemu secara fisik. Intinya di sini dia ingin bertemu dengan kamu agar dia bisa lega gitu loh ya, hatinya bisa lega, karena di sini dia kan pernah berbuat salah sama kamu, terus itu mencoba untuk tidak memperdulikan kamu, cuek atau apa gitu ya. Nah, tapi selalu ikatan di hati dia itu kayak menarik dia untuk tetap fokus ke kamu atau memperdulikan kamu di sini. Makanya di sini kalau memang kalian berjauhan, di sini dia pengen banget dekat atau datang ke kamu. Dan untuk saat ini dia masih sering memantau kamu dari kejauhan ya, bisa jadi dari media sosialmu, atau ya mungkin dari apa nih, teman atau gimana deh. Kalau misalkan memang sudah ada pemblokiran, dia nggak menunjukkan gitu loh, dia nggak menunjukkan bahwa dia memantau kamu. Bahkan kalaupun kalian tidak ada pemblokiran satu sama lain, dia ini kayak nggak mau menunjukkan bahwa dia memantau kamu. Jadi nih ya, kalian lihat ya, ini kamu yang pergi dari dia ya, dan membawa beban ya, membawa beban yang ada di dia, ada di hubungan kalian ini berdua. Tapi lihat, dia hanya duduk manggu ya, terduduk manggu seperti ini. Apa sih manggu itu ya, kayak cuma nopang tangan gitu ya, dan hanya melihat kamu. Tapi kamu di sini walaupun berbalik ya, tapi lihat wajahmu ini kayak marah, kayak cuek, kayak kesal gitu ya, kesal ingin pergi gitu loh, bodoh kayak gitu loh ya, aku melihat di sini. Dan kamu membawa beban yang memang selama ini kamu rasakan, yang kamu miliki ketika kamu bersama si dia gitu ya. Jadi anggaplah kalau misalkan ini bebannya tentang perasaan, maka kamu bawa beban ini pergi dan kamu perbaiki sendiri atau kamu buang sendiri gitu ya. Ya, aku lihat di sini. Nah, terus itu dianya ini wajahnya itu nih, matanya melihat ke kamu, tapi kamu itu kayak masa bodoh gitu loh. Nih, mata dia bukan ke arah sini kan, mata dia ke sini, tapi mata dia ke arah sini. Ya, dia melihat ke hal lain walaupun dia berbalik ke belakang. Nah, jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya dia masih memantau kamu, cuman tidak ada pergerakan, dan dia juga tidak mau terlihat oleh kamu bahwa dia itu masih sering memantau kamu. Lewat apa? Kalau misalkan udah diblokir, lewat apa? Banyak hal, mungkin lewat teman kah, atau mungkin dia buat fake account kah, atau apa ya, pokoknya ada cara, tapi dia tidak mau terlihat bahwa dia itu memantau kamu gitu loh. Jadi dia memantau kamu itu benar-benar sedia mungkin, setenang mungkin gitu ya. Nah,
sebenarnya ada dorongan yang terus-menerus ya untuk mengakui perasaan dia sebenarnya sama kamu, bahwa dia ini memiliki ikatan yang kuat dan rasa cinta, rasa sayang sama kamu. Sebenarnya ada. Cuman di sini aku melihat kayak dia itu merasa situasinya belum tepat, atau situasinya menginginkan dia untuk tidak bergerak dulu gitu ya. Jadi kalau worth waiting for itu untuk ini, gini, semesta itu memang melarang dia untuk tidak dekat dulu saat ini sama kamu, kayak gitu ya, untuk jangan dekat-dekat dulu sama saat ini ke kamu ya. Dan ini memang sudah rencana semesta gitu. Apa itu rencananya ya, oke, nanti kita lihat ya. Tapi yang pasti ini memang sudah rencana semesta, tidak memperbolehkan dia untuk datang dulu ke kamu ya. Kayak jalan itu seperti diblokir gitu ya sama semesta, atau dia kayak nggak menemukan jalan untuk menuju ke arah kamu, seperti itu. Kemudian ada trust di sini, tapi di sini kayak dia tuh masih memiliki keyakinan bahwa apapun yang terjadi sekarang, walaupun dia tidak bisa datang ke kamu, dia yakin ini semua memang sudah rencana Tuhan, ini sudah rencana semesta, sehingga pasti akan ada hal baik di balik itu semua, gitu ya. Kalau aku lihat di sini dia kayak tidak mau memaksakan segala sesuatunya atau memaksakan kehendaknya, seperti itu. Oke. Oh, banyak sekali ya kartunya. Oke, nggak apa deh. Aku pindah ke sini saja ya. Sebentar. Kartunya gelap soalnya, jadi kurang terlihat ya. Yang pertama ada Seven of Pentacles. Oke. Kalau Seven of Pentacles, salah satu alasan semesta kenapa dia itu dipisahkan terlebih dahulu dari kamu itu karena memang dia harus fokus dulu dengan penghasilan dia jangka panjang ya, penghasilan pendapatan ya, apa sih sebutannya ya, materi lah ya, materi dia jangka panjang di sini. Dan aku lihat memang akhir-akhir ini kan dia itu lagi banyak bekerja keras ya. Nah, sekarang dia sedang menunggu hasil dari kerja kerasnya itu, dari ketekunan dia dalam bekerja itu, dari kesabaran dia merencanakan dan mengerjakan segala sesuatu tugas atau pekerjaan yang dia lakukan gitu ya. Bahkan aku lihat di sini mungkin sebagian juga dari mereka ada yang mulai berinvestasi ya untuk jangka panjang. Karena dia sadar bahwa kekayaan itu tidak didapat secara instan gitu ya, apalagi didapatkan secara sukarela gitu, kecuali kalau ya harta warisan ya. Tapi di sini dia beranggapan bahwa kalau harta yang dia cari itu memang nggak bakalan
datang secara instan. Makanya di sini dia butuh waktu ya, mungkin selama ini lama ya kamu menunggu dia. Kenapa hubungan kalian on off ya, gara-gara ini ya. Dia beranggapan, atau bukan dia beranggapan, tapi dia memang meyakini bahwa segala sesuatunya itu nggak ada yang instan gitu. Perlu kerja keras, perlu fokus, perlu mengorbankan segala sesuatunya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik ya. Dan aku melihat juga saat ini memang dia tidak mau menyia-nyiakan aktivitas atau apapun yang tidak berguna gitu ya di dalam kehidupan dia. Dia nggak mau apa yang dia lakukan ini hanya sia-sia gitu, karena memang niat dia saat ini adalah materi, niat dia saat ini adalah keuangan, seperti itu ya. Terus juga aku melihat di sini orangnya aku lihat memang sabar ya, sabar, terus juga orangnya itu membina kamu ya. Kalau dalam romansa tuh ya, dia itu orangnya sabar, membina dan menunggu. Jadi orangnya nggak gerapak tuh apa sih, gerasak gerusuk ya, memang kelihatannya nggak satset, tapi dia mengikuti alur seperti itu ya. Dan menurut dia kesabaran, ketenangan, kemudian melihat situasi yang bisa mempengaruhi hubungan itu juga penting untuk kesuksesan hubungan kalian jangka panjang kayak gitu. Kalau misalkan keadaan keuangan dia lagi sulit, tapi kalau dia memaksakan memaksakan percintaan kalian tetap berlanjut, ya nggak akan menemukan kebahagiaan, bahkan mungkin nggak akan bisa menemukan komitmen jangka panjang seperti itu ya. Makanya di sini selama ini dia itu selalu bersikap sabar, tenang, mencoba untuk step by step berkembang agar apa yang dia usahakan sekarang ini bisa berpengaruh untuk hubungan dia di masa depan kayak gitu loh ya. Dan aku lihat di sini juga dia termotivasi ya, karena kamu juga orangnya kan pekerja keras ya. Jadi dia itu juga pengen punya pasangan yang sama-sama mau kerja keras untuk kemapanan atau kestabilan secara materi gitu. Bahkan aku lihat kalau misalkan memang kalian memang ya dari awal kalian itu orangnya pekerja keras dan memang targetnya adalah keuangan materi, aku lihat di sini kalian akan menuai hasil dalam waktu dekat ya. Atau mungkin saat ini dia sedang menunggu sebentar lagi untuk menuai hasil yang dia ingin dapatkan gitu ya. Bahkan juga mungkin dia sedang merencanakan ya untuk menabung untuk biaya pernikahan, membeli rumah, atau apa tujuan dia yang pengen dia miliki sekarang kayak gitu. Mungkin ingin bertemu dengan kamu nih secara fisik ya. Kalau kalian memang benar-benar jauh, mungkin ada yang sampai beda negara tuh, ada rencana dari dia untuk menabung ya, untuk membeli tiket, untuk membeli sesuatu gitu untuk bertemu dengan kamu gitu ya. Intinya di sini dia harus segera mencapai target gitu. Dia juga ada keinginan gitu untuk segera mempercepat target itu bisa terjadi gitu ya. Kemudian ada The Hermit. The Hermit itu ya, aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang nggak seumuran ya sama kamu. Dia ini usianya lebih tua dari kamu, dan dia ini juga tuh sebenarnya orang yang bijaksana ya, orang yang bijaksana. Jadi ketika kamu dan dia itu berpisah ya, sejujurnya dia merasa kesepian loh ya. Dan ketika kamu dengan dia berpisah, sejujurnya dia mengisolasi diri loh dari orang-orang di luar sana, dari orang-orang yang mencoba untuk mendekati dia seperti itu ya, atau menggoda dia gitu. Dia kayak membatasi diri untuk tidak tergoda kayak gitu ya. Intinya mengisolasi diri, menarik diri seperti itu, menjaga diri. Dan ketika berpisah dengan kamu, dia merasa kesepian. Dan apalagi kalau memang ini udah putus gitu ya, jujur dia patah hati banget ya. Dia patah hati banget, dia sakit hati akibat perpisahan yang terjadi. Dan memang perpisahan yang terjadi ini juga kan karena ada sesuatu ya dari masa lalu kalian. Tapi
karena The Hermit ini keluar, aku melihat bahwa setelah dia selesai dengan urusannya, kemudian juga dia bisa menyembuhkan ya rasa patah hati dia dari berakhirnya hubungan kalian berdua. Aku lihat di sini dia siap untuk kembali memulai awalan baru lagi nih dengan kamu. Bahkan aku melihat dia pengen terus berusaha keras, lebih keras lagi untuk bisa terhubung dengan kamu kembali, untuk bisa bersatu kembali dengan kamu ya. Bahkan dia pengen menghabiskan waktu bersama kamu, karena menurut dia selama kalian berpisah nih kayak cukup lama ya perpisahan yang terjadi gitu. Jadi udah nggak kuat, udah nggak tahan gitu loh, terlalu lama seperti ini nggak berkabar dengan kamu, nggak bertemu dengan kamu gitu. Nah tapi kalau aku lihat di sini ada strength ini dia melihat kayaknya kamu lagi menunjukkan power kamu. Maksudnya adalah gini, kan nih ya dia punya masalah ya sama kamu, atau kamu itu kayak marah gitu lah ya gara-gara dia mengecewakan kamu, mengkhianati kamu kah, atau intinya di sini kamu marah, kamu kecewa sama dia. Jadi kenapa di sini selalu ada dorongan untuk datang lagi ke kamu, tapi kenapa nggak datang-datang juga? Karena di sini ada strength. Strength itu dia melihat situasi. Aku bilang tadi ya, dia itu mencoba untuk sabar dan berkembang, karena menurut dia kesabaran dan perkembangan diri dia itu akan berpengaruh pada hubungan kalian jangka panjang. Maka dari itu dia juga melihat dari situasinya juga kan, dia melihat situasinya juga. Situasinya tidak memungkinkan kalau sekarang juga dia datang ke kamu. Kenapa? Ya mungkin secara finansial dia belum siap, dan juga ternyata di sini dia melihat kamu itu masih emosi, kamu itu masih marah, kamu itu masih kesal sama dia, kamu masih jengkel sama dia, karena mungkin selama ini dia tidak pernah memberikan kamu kepastian, dia pelin-pelan, dia apalagi dia mengkhianati kamu, dia menyakiti kamu, dia mengecewakan kamu, atau janji-janji tidak ada yang dia tepati, atau apapun itu gitu ya. Intinya kamu saat ini tuh dia ngeliatnya kayak marah, kesel, sehingga kamu saat ini sedang menunjukkan emosi dan powermu, bahwa kamu itu sekarang tegas banget gitu loh ya, kamu tegas banget. Entah memang kamu memilih untuk pergi meninggalkan dia atau gimana, tapi intinya di sini kamu menunjukkan powermu, kamu sekarang tegas banget dengan keputusan yang sekarang kamu ambil. Tapi ini ke arah yang memang cukup gitu loh, cukup nggak mau berurusan lagi dengan dia, atau mungkin kamu sampai udah berpisah atau pergi dari dia, atau bahkan mungkin kamu sudah memblokir dia. Ya intinya yang udah nggak bisa diganggu gugat lagi keputusan kamu untuk marah dari dia gitu loh ya. Amarahmu ini kayak udah nggak bisa lagi diganggu gugat kayak gitu. Aku pokoknya marah, udah terserah kamu mau apa, jangan ganggu aku mau pergi. Nah kayak gitu ya situasinya. Jadi makanya di sini dia kayak belum berani untuk datang ke kamu gitu. Dia akan menunggu waktu yang tepat, atau menunggu sampai kamu selesai dengan amarahmu gitu ya, sampai kamu tidak lagi kesal, kamu tenang seperti itu, secara emosional kamu ya seimbang, tenang seperti itu. Apalagi di sini ada Two of Cup, udah ya, aku lihat di sini dia itu memang benar-benar sayang sama kamu. Bahkan ini bukan hanya sekedar sayang secara fisik, tapi secara spiritual. Nih ada soulmate itu dia ada ikatan secara spiritual yang mungkin kalian nggak paham kayak gitu. Yaitu kayak misalkan hubungan yang on off, udah pergi kok tahu-tahu datang lagi gitu ya. Semakin jauh, semakin kalian berpisah, semakin lama kalian berpisah kok semakin merindukan. Kok kalian yang awalnya tuh masa bodoh, kayak bodoh amat nggak mau mikirin dia lagi, tiba-tiba kepikiran. Nah itu bentuk salah satu dari energi spiritual. Nah di sini ada Two of Cup ya, berarti memang energi spiritual antara kamu dengan dia itu memang kuat gitu loh. Kalian itu memang ditakdirkan oleh semesta untuk bertemu, untuk saling mengikat secara spiritual, untuk memberikan banyak koneksi pembelajaran ya tentang sebuah relationship
seperti itu ya. Jadi gini, mungkin dulu dia orangnya egois, dia menganggap sebuah relationship tuh hal sepele gitu ya, jadi nggak perlu berkorban, nggak perlu memahami kamu, memperhatikan kamu, sedangkan kamu mungkin orangnya bucin ya, saking bucinnya kamu itu pengen 7 kali 24 jam selalu deket dia, selalu berkabar dengan dia. Nah itu kan hubungan yang gak sehat ya, itu red flag kan, kayak gitu, itu toxic, itu sangat mengganggu. Sehingga ketika kalian ditakdirkan untuk bersama atau bertemu, kalian ini bisa memberikan banyak pembelajaran, kamu bagi dia, dia bagi kamu. Yang tadinya dia cuek, dia harus bisa menghargai kamu, seseorang yang memang benar-benar mencintai dia gitu loh ya. Dia harus sadar diri, dia harus tahu tentang pengorbanan kamu, bagaimana cara menanggapi, bagaimana cara untuk menghargai, menghormati seseorang yang mencintai dia gitu. Dan kamu pun belajar secara spiritual bahwa dalam suatu relationship nggak harus 7 kali 24 jam selalu ada di sisi dia, terus juga harus mengganggu dia, harus tahu keadaan dia. Ya tahu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan seperti itu. Dia juga butuh ruang dan waktu untuk dirinya sendiri seperti itu ya. Kamu cukup tahu kabar dia, setelah itu sudah kemudian percaya padanya gitu loh. Ya, berikan kepercayaan. Akhirnya di sini Two of Cup itu bukan hanya sekedar ketertarikan secara fisik atau ya ketertarikan semata, tapi ini cinta yang penuh pembelajaran kayak gitu ya. Oke, kemudian apa nih? Four of Pentacles-nya reverse. Oke, nih aku melihat di sini ternyata ada seseorang yang terlalu posesif ya, sehingga pasangan lainnya merasa tidak aman ya. Terus juga ada pasangan yang mungkin terlalu pelit ya, terlalu materialistis, terus itu terlalu berhemat ya, selalu membatasi pasangan untuk mengeluarkan uang, atau bahkan kayak membatasi pasangan. Kalau misalkan kalian sudah menikah ya, berarti kayak dia pelit banget lah sama kamu gitu. Kalau misalkan kalian belum menikah ya mungkin di sini kamu banyak memberi ya, memberi barang, memberi uang, tapi dia nggak pernah ngasih kamu kayak gitu ya. Terus itu juga ada situasi kayak dia ini menunjukkan kewaspadaan gitu loh sama kamu ya, karena ketakutan, mungkin takut kamu meminta lebih, takut kamu meminta dibelikan ini, dibelikan itu, contoh simpelnya aja ya. Terus itu apalah ya, pokoknya di sini aku melihat kayak dia ini selalu membatasi diri karena ada kewaspadaan terhadap kamu. Bisa jadi mungkin dia menyimpan sesuatu hal rahasia dari kamu sehingga dia waspada kayak gitu, atau paket komplit ya, udah pelit, kikir ya, terus itu juga dia menyimpan banyak rahasia sehingga benar-benar double triple proteksinya dia gitu loh ya, memberikan kewaspadaannya ke kamu kayak gitu. Oke, kemudian aku melihat di sini ternyata memang selama ini dia itu ada ketidakamanan secara finansial ya. Jadi mungkin selama ini dia itu orang yang sangat mungkin pelit sama kamu, tapi dia itu royal pada dirinya sendiri gitu loh ya. Dia kayak sembrono gitu lah ya dalam berbelanja ya, dalam mengeluarkan uang kayak gitu, nggak bisa ditahan gitu ya, suka menghambur-hamburkan uang. Kemudian aku melihat di sini dia ini orang yang memang terlalu mementingkan harta benda ya dibandingkan cinta gitu. Nah sekarang aku melihat bahwa dia ini sudah yakin bahwa hanya cintalah yang dapat memuaskan kebutuhan dia, karena ya itu sekarang ternyata kan keuangan dia itu sudah banyak yang hilang gitu ya, mungkin dia bangkrut atau ya keadaan dia drop secara materi segitu, seperti itu, sehingga ya sekarang setelah dipikir-pikir ternyata hanya cintalah yang bisa memberikan kepuasan kepada dia. Nah sekarang dia dia mulai berpikir rasional, dia mulai berpikir lebih ke gini sih, dia lebih berpikir untuk melepaskan keinginan untuk mengelilingi diri dia dengan harta benda, maksudnya dengan materialistis itu
dan lebih banyak mencari cinta dan kesenangan dalam hidupnya bersama kamu, kayak gitu. Siapa yang memang benar-benar mencintai dia, yang bisa mampu memberikan dia ketulusan cinta seperti itu ya. Jadi dulu kan dia orangnya materialistis banget ya, segala sesuatunya dinilai dengan uang gitu. Nah kalau sekarang tuh enggak gitu, dia sekarang lebih ke bukan uang segala, bukan berarti nggak butuh uang, tapi dia tidak lagi memandang bahwa segala sesuatu harus diukur dengan uang gitu. Kayak ketulusan kamu, emang kamu selama ini pernah meminta uang sama dia? Kayaknya enggak gitu kan. Nah, tapi kamu selalu memberikan ketulusan cintamu ke dia. Nah, jadi seperti itu ya. Ternyata memang kebahagiaan itu enggak semuanya harus dinilai dengan uang gitu ya. Jadi sekarang itu dia sadar, dia tahu gitu ya bahwa kamu orang yang memang tepat untuk menyadarkan dia, tepat untuk bersama dia, tepat untuk mengingatkan dia, seperti itu. Tentang arti sebuah relationship, arti sebuah pasangan, seperti itu. Dan aku melihat bahwa sekarang dia ingin melepaskan kecemasan dan kebencian yang mungkin selama ini berkembang ya di hubungan kalian dan mungkin tidak sehat ya, sehingga sekarang dia ingin pokoknya lepas dari kebencian atau kecemasan yang ada selama ini di hubungan dia bersama kamu. Karena selama ini juga mungkin orangnya keras kepala ya, jadi kalau misalkan kamu omongin apa gitu dia sakit hati, jadi dia kesel sama kamu, dia benci sama kamu, dia marah sama kamu, dia nggak suka diatur-atur, dia nggak suka didikte, dia nggak suka dikasih tahu gitu lah ya, intinya kayak gitu. Jadi dia ngerasa ada benci, ada keselnya sama kamu. Tapi sekarang setelah apa yang telah terjadi, dia hancur, tapi ternyata kamu masih selalu ada untuk dia. Walaupun sekarang kamu sudah memilih untuk tegas ya, move on atau pergi dari dia ya, tapi tetap dia tersadarkan gitu. Dan aku melihat di sini kamu memang pernah berhubungan dengan orang yang destruktif banget ya, sehingga mungkin kamu ingin mengakhiri hubungan ini dengan si dia. Bahkan si dia juga ingin mengakhiri hubungan-hubungan toksik dia bersama yang lainnya. Kalau memang dia di sini dia pernah selingkuh ya, pernah bermain hati di luar sana, dia ingin melepaskan itu juga, mengakhiri hubungan-hubungan yang toksik. Dan apa ya, akan ada peluang maju ya untuk hidupmu ya, kalau misalkan kamu bisa berani untuk tetap memegang teguh pendirian kamu untuk move on atau pergi dari dia gitu, kalau aku lihat di sini sih. Karena Eight of Cup ya, karena Eight of Cup aku melihat di sini kamu itu sekarang gini, untuk membuka hati dengan orang baru pun kamu lagi nanti dulu deh gitu. Kenapa? Karena kamu masih harus menyembuhkan patah hatimu atau rasa kecewamu, rasa kesalmu dari hubunganmu bersama dia di masa lalu gitu kan. Nah jadi kamu kayak ingin stop, istirahat dulu, napas dulu dari hubungan yang toksik yang kemarin, yang mungkin hubungan itu juga udah lama kan ya, udah bertahun-tahun, sehingga kamu kayak butuh nafas, butuh menenangkan diri, butuh untuk move on, butuh untuk membuat ruang di hatimu kembali gitu ya, ruang kosong untuk siapapun nantinya yang akan datang, yang memang benar-benar tulus kayak gitu. Tapi intinya saat ini hatimu masih ada kekacauan dari masa lalumu, sehingga untuk dibersihkan dulu ya, aku lihat di sini. Dan untuk menjalin hubungan dengan orang baru pun kamu belum siap, tapi untuk menjalani hubungan dengan orang lama pun kamu masih ada rasa trauma. Jadi untuk sekarang kamu memilih untuk fokus dengan hidupmu, melanjutkan hidupmu, karena menurut kamu kalau kamu sudah mapan secara materi, kamu stabil dengan perasaanmu, kamu sudah bahagia dengan dirimu, maka siapapun yang nantinya akan masuk ke dalam hidupmu sebagai pasangan itu juga akan bisa setara, sefrekuensi gitu loh. Jadi kamu berpikir bahwa siapapun nantinya, yang terpenting aku sembuh dulu agar aku tidak menyakiti orang lain, siapapun yang nantinya akan datang gitu ya.
Terus itu juga akan nantinya berpengaruh pada hubunganku kelak gitu ya, pada hubungan kamu di masa depan, seperti itu. Jadi untuk saat ini kamu memilih untuk udah deh legowo aja dulu, coba untuk legowo, ikhlas, apa yang sudah terjadi biarkanlah terjadi, memaafkan ya, kemudian apa ya, membuka ruang kembali di hatimu. Walaupun gak sekarang-sekarang, tapi mencoba step by step ya, step by step, tenang, dan kalau memang sudah ada waktunya ya pasti akan bertemu dengan orang yang tepat, kayak gitu ya. Sekarang kamu memilih untuk tenang aja sih, aku lihat di sini ya, aku melihat di sini kamu kayak pengen tenang aja gitu. Oke, kemudian apa nih, Seven of Swords ya. Oke, aku atur dulu ya. Seven of Swords. Apalagi di sini kan memang rasa luka batinmu itu akibat dari tingkah laku dia yang dulu tidak pernah jujur sama kamu, mengkhianati kamu, berbohong, melakukan kecurangan, bahkan pernah menyelingkuhi kamu di sini. Jadi kamu benar-benar masih apa ya, masih teringat lah ya, masih teringat dengan masa lalu kamu bersama dia, rasa trauma itu, rasa sakit itu, momen-momen itu, momen-momen dikhianati, momen-momen dibohongi, momen-momen dimanipulasi, momen-momen dipengaruhi ya, dibohongi, dicampakkan, dibuang. Nah, seperti itu aku lihat di sini. Jadi kamu memilih untuk tenang saat ini ya. Apalagi di sini aku lihat dia ini selalu berkata jujur hanya untuk menimpali kebohongan yang lainnya. Seperti itu ya, untuk menutupi kebohongan yang lainnya, sehingga sebenarnya banyak kebohongan-kebohongan yang dia tutup-tutupi dari kamu, gak cuma 1-2 tapi ternyata banyak. Jadi setiap kali dia jujur dan akan sesuatu, sebenarnya itu hanya untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang lebih besar di balik itu semua ya, di belakang itu semua gitu. Jadi kamu semakin stres, semakin capek, semakin trauma, semakin kesal gitu ya. Jadi kayak belum siap ya, belum siap untuk benar-benar membuka ruang kosong untuk hatimu, kayak gitu. Bahkan aku lihat kayak kamu itu masih bener-bener kesel banget loh, bener-bener kayak ada rasa dendam atau gimana deh, pokoknya kesel banget gitu Mas Ian. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kamu kepikiran sama dia tuh ya, kamu tuh sampai saking keselnya, jangan sampai kamu itu mau balik lagi sama dia dengan cara apa ya, kamu memikirkan masa-masa dimana kamu saat dibohongi, dimanipulasi ya, ditipu, diselingkuhi, yang seperti itu. Saking kamu sakitnya, aku lihat di sini. Nah, apalagi di sini ternyata dia ini orang yang sangat pintar sekali menyembunyikan perasaan dia sesungguhnya. Jadi sebenarnya dia itu tuh udah sadar, dia tuh udah tahu bahwa dia itu memiliki perasaan sama kamu, tapi selalu dia deny, selalu dia tolak ya, dia bilang bahwa dia nggak memiliki perasaan, atau justru malah sikapnya menunjukkan kayak nggak berperasaan sama kamu, kayak gitu. Tapi setiap kali kamu pergi, dia nggak rela kamu pergi dari dia, kayak gitu ya, kayak jaim ya, jaim sebutannya ya. Seperti itu. Kemudian ada Eight of Pentacles. Dan aku melihat di sini berarti untuk saat ini ya, si dia memang lagi fokus dengan pekerjaannya ya. Aku lihat di sini memang dia bekerja sangat-sangat membutuhkan, atau lebih tepatnya tuh kayak mengharuskan dia memiliki keterampilan, bakat, keahlian, kualitas, standar tinggi, penguasaan, komitmen, dedikasi ya, agar dia bisa mendapat suatu pencapaian yang terbaik dalam hidupnya ya. Jadi ada pekerjaan yang saat ini dia lakukan itu sangat membutuhkan itu, keterampilan, bakat, keahlian, kualitas, standar tinggi, keahlian, penguasaan, komitmennya, dedikasinya terhadap pekerjaan tersebut, agar dia bisa mendapatkan pencapaian dia yang dia harapkan selama ini gitu ya. Terus itu juga
Aku lihat memang dia ini terutama hari ini bener-bener mencoba untuk tabah banget ya, tabah menghadapi semua ujian dia dalam keuangan, dalam karir ya, kesibukan pekerjaannya, beratnya pekerjaan yang dia lakukan gitu ya. Bener-bener saat ini dia mencoba untuk tabah, fokus ya untuk menyempurnakan semua apa itu namanya, pekerjaan-pekerjaan yang baru-baru ini dia lakukan kayak gitu. Dia sedang benar-benar konsisten banget, berdedikasi banget untuk mempelajari pekerjaan yang dia lakukan saat ini gitu ya. Mungkin ini memang hal baru yang dia lakukan sehingga benar-benar harus membutuhkan fokus dia gitu, membutuhkan keterampilan dan membutuhkan dedikasi. Apalagi kalau hal baru ya, misalkan kayak dia kerja sama orang baru nih, terus baru 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 ini dia melakukan pekerjaan itu, jadi kan butuh ini ya, petekunan gitu. Ini seperti itulah ya. Kemudian kalau aku melihat juga bahwa memang hubungan ini aku melihat sudah terlalu banyak ya upaya pengabdian, perhatian yang telah kamu berikan ke hubungan ini agar hubungan ini bisa berhasil, agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik. Tapi nampaknya kayak pendekatan yang kamu lakukan ini kayak pengennya seperti itu tapi tidak terjadi gitu ya, karena mungkin ada seseorang yang di sini lebih fokusnya itu pada materi, pada keuangan dan pada diri sendiri gitu ya, sehingga ya hancurlah. Makanya di sini sekarang kamu memilih untuk fokus dengan keuanganmu sendiri juga ya, dan untuk masa depanmu, untuk keluarga. Dan aku lihat juga sebenarnya si dia ini bekerja keras juga memang bukan hanya untuk diri dia sendiri. Kalau aku lihat di sini ya memang untuk diri dia sendiri juga, tapi juga untuk masa depan dia, keuangan masa depan dia, untuk pasangannya nanti kelak siapalah ya mau yang akan jadi pasangannya. Dia juga harus bisa memantapkan atau menstabilkan materi dia gitu. Bahkan di sini juga mungkin dia punya keluarga ya, orang tua, adik, atau mungkin dia memang punya keluarga sah gitu ya. Nah itu juga kan keuangannya harus distabilkan untuk menghidupi mereka gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia benar-benar benar-benar memiliki beban kerja ya, memiliki beban kerja, terus juga dia ini punya kewajiban keluarga yang harus dia penuhi, seperti itu. Oke, kemudian ada The Hero Pen. Oh ya, nah sekarang ya, aku melihat bahwa si dia ini kayak ngelihat situasi hubungan kalian itu kayak sudah kamu itu menganggapnya udah nggak menarik lagi di mata kamu. Hubungan antara kamu dengan dia di mata kamu, menurut dia itu kayak kamu sudah tidak tertarik lagi dengan hubungan ini ya. Hubungan ini kayak sudah tidak patut untuk diperjuangkan ya gitu. Dia melihat kamu seperti itu. Dari apa dia melihatnya? Entah dari gerak-gerikmu, dari sikapmu, dari tingkah lakumu ya, atau keputusanmu ini yang untuk memilih untuk tegas pergi meninggalkan dia gitu ya. Karena memang aku lihat mungkin selama ini kamu merasa hubungan ini kok semakin monoton, hubungan ini semakin tidak menarik, terus itu juga semakin menyakiti satu sama lain ya. Semakin gak ada kemajuannya ya, stuck gitu ya, stuck hubungannya. Terus juga kalau ada masalah justru malah lari, nggak di apa itu namanya, nggak diselesaikan, sehingga kamu kayak udah capek gitu ya, terus-terusan berpikiran hal yang sama, terus itu memaklumi situasi yang sama, terus itu mengalami situasi yang sama. Nah, kamu sekarang udah nggak peduli lagi dengan hal-hal yang sama, lebih tepatnya kayak kamu sudah tidak percaya lagi dengan hal-hal yang terus-menerus berulang. Ya, kayak misalkan dia meminta kesempatan terus berulang kali ya, tapi terus juga berulang kali melakukan kesalahan, terus berulang kali melakukan pengkhianatan, tapi terus berulang kali juga dia meminta maaf dan meminta kesempatan, dan kamu juga terus berulang kali memaafkan dia dan menerima dia lagi. Dan sekarang kamu sudah tidak mau percaya dengan itu semua, sesuatu atau situasi yang terus menerus berulang gitu ya. Jadi kamu memilih untuk udah deh, pisah aja kita, berakhir aja kita, kayak gitu ya.
Terus juga aku melihat, nah, apalagi di sini dikonfirmasi lagi ya dengan the star. The star-nya reverse soalnya. Jadi dia melihat kamu sekarang itu kayak benar-benar udah nggak percaya lagi sama dia. Sehingga inilah yang mengambil apa ya, membuat dia merasa kayak ada dorongan untuk datang lagi ke kamu, tapi juga belum datang ke kamu. Karena yaitu situasinya kayak diblokir gitu oleh semesta. Jadi the star ini menunjukkan bahwa kamu itu kan kelihatannya udah nggak percaya lagi sama dia. Jadi pas dia ngeliat stalkingin kamu gitu, yang ngelihat dari sikap, tingkah laku kamu, atau bahkan keputusan atau tindakan yang kamu lakukan itu kayak bener-bener memblokir dia, kayak nggak ngebolehin dia datang gitu loh. Ya entah memang kamu sudah memblokir dia, kamu mungkin sudah ngomong dengan tegas bahwa kamu tidak mau berurusan lagi dengan dia, atau gimana deh. Pokoknya ada situasi yang membuat dia merasa bahwa kamu kayaknya bener-bener sudah kehilangan kepercayaan terhadap dia gitu ya. Dan bahkan di sini kamu sudah mengabaikan hal-hal positif yang akan dia berikan ke kamu gitu ya. Jadi bener-bener kamu yang udah bodo amat, lo mau jadi orang baik kayak, lo mau berubah kayak, lo mau ngapain, jungkir balik, mau jadi orang yang benar kayak mana, kamu kayak udah merasa bodoh. Nah itu yang membuat dia merasa tercegah untuk datang ke kamu seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini kayak dia kayak kehilangan apa ya, kehilangan sosok kamu, kehilangan cintanya kamu gitu. Dia kehilangan gairah cintanya dari kamu, karena memang aku lihat di sini kamu sudah benar-benar ngerasa ini hubungan udah basi, udah bosan, udah nggak penting lagi kayak gitu ya. Aku lihat di sini. Dan ya di sini aku melihat bahwa dia tahu kenapa kamu bersikap seperti itu, karena memang selama ini kan dia tidak pernah memberikan kepastian, tidak memberikan keadilan, tidak memberikan perhatian, tidak memberikan apa ya, arah tujuan hubungan ini mau kemana gitu ya. Kamu selalu digantungkan gitu ya, intinya hubungan ini selalu menggantung kayak gitu ya, nggak ada kejelasan kayak gitu. Nah jadi mungkin kamu juga udah berulang kali kayak ngode atau bertanya ke dia sebenarnya hubungan ini mau dibawa kemana, dia itu menganggap kamu siapa, seperti itu ya. Kamu mungkin udah berulang kali gitu ya nanya ke dia, ini nih kita maunya kemana sih arahnya, memperjelas lah ya, memperjelas hubungan kalian ini sebenarnya seperti apa. Tapi dia tidak pernah memberikan kejelasan, justru hanya terus-terusan menggantung. Bahkan mungkin ada yang sampai bertahun-tahun. Kamu pun usia nggak hanya mandek ya, usia terus bertambah, jadi kamu sudah capek, nggak butuh lagi sesuatu yang berdrama-drama atau hanya mengikuti alur gitu ya. Kamu hanya butuh kepastian. Apalagi selama kamu menunggu sesuatu yang nggak pasti dari dia, itu kamu juga tersakiti, kamu dikhianati, dibohongi, diperlakukan tidak baik berulang kali bahkan gitu kan. Jadi makanya di sini keputusan kamu bener-bener yang wah udah apa ya, saklek ya, udah saklek, udah kalau itu tuh udah kayak ketok palu gitu lah ya, udah mantep gitu ya, udah mantep gitu. Dan dia tahu bahwa selama ini yang kamu harapkan hanya sebuah kepastian sebenarnya ya, sebuah kepastian. Terus itu juga kalau misalkan dia mau datang ke kamu, berarti dia harus bisa memperbaiki keadaan, menghilangkan luka yang pernah dia berikan ke kamu, seperti itu ya. Aku lihat di sini ya, aku lihat di sini dia sadar, dia tahu itu. Cuman aku melihat kayak apa ya, dia kayak bingung mau harus bagaimana, karena bener-bener yang mungkin memang orangnya egois, orangnya narsis, sehingga kayak gak bisa merendahkan diri dia untuk kamu gitu. Belum bisa merendahkan diri untuk mengaku salah. Terus itu apa ya, apa tuh namanya ya, mengaku salah ya, pokoknya rendah diri gitu loh, nggak berani gitu, belum berani gitu. Tapi ya situasinya udah kacau balau duluan, kadung udah kacau balau duluan, makin pusing dia, makin nggak ngerti lagi harus berbuat apa, seperti itu ya. Dan aku lihat juga di sini kan dia sedang mendapatkan karma buruk dari kehidupan dia ya, dari apa yang pernah dia lakukan selama ini terhadap kamu ataupun sama orang-orang di luar sana, sehingga ya dia harus menyelesaikan dulu karma-karma buruk yang saat ini dia dapatkan gitu. Makanya semesta memblokir dia lewat kamu yang mengambil keputusan dengan tegas untuk oke, kita selesai gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk perasaan dia hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan ini ada shio-nya. Ini bisa shio kamu, bisa shio dia ya. Kalian situasikan aja.
Ada sio ular, ada sio kerbau, ada sio macan, ada sio kuda, ada sio tikus, kelinci, babi, satu lagi ya, dan ayam. Oke, untuk bulannya bisa bulan kamu, bulan lahir ya, bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan-bulan yang spesial di antara kalian, atau bahkan mungkin bulan berakhirnya hubungan kalian ya. Kalian situasikan aja Maret, Januari, Desember, November, Februari, Oktober, September, dan April. Oke, itu aja ya. Oh ya, untuk alfabetnya lupa. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Jauh banget. Oke. A G D K Y W E P H I F N C X R U V Z J Q T. Ya, itu ya. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.